Masih di Retina Tips. Kali ini kita akan membahas, dari kemarin kan pembahasannya itu bagaimana sih Yang pertama itu adalah foto produk. bagaimana sih Seperti modal diketahui, dalam berbisnis, terus juga langsung aja kita bahas. tips-tips gimana sih langkah-langkahnya lah. Tapi nggak pernah bahas tentang di luar itu kan, mungkin kayak vendor lah atau partner. Nah, maka dari itu sekarang kita ngebahas tentang partner. Jadi dalam berbisnis pastinya kita akan ada partner, atau setidaknya tuh mungkin tim di bawah kita yang kita percaya lah, yang mungkin bisa jadi tangan kanan kita, atau bahkan bener-bener partner, emang bisnis berdua atau bertiga, yang ownernya tuh jadi nggak cuma satu orang tapi emang bersama-sama. Ya bahasa gaulnya itu kayak join lah, bisnis joinan. Nah, tapi dalam berjoin ini, atau mungkin punya partner, atau mungkin punya orang kepercayaan, itu kita juga harus memfilter ya, harus kita pilah-pilah gitu. Nah, ada beberapa tipikal orang yang harus dihindari nih untuk menjadi partner kalian. Karena kalau sampai ini jadi partner kalian, bikin pusing. Ya, ini katakan kaliannya udah benar ya. Lalu bagaimana sih supaya kita bisa menghindari tipikal orang yang bakal memusingkan kita, yang bikin kita stres, bikin eat liver, makan hati, yang bikin makan hati. Jadi berikut ini akan kita bahas partner yang sebaiknya dihindari jika kalian ingin berbisnis. Yuk, check it out. Yang pertama itu adalah bisa dilihat di video kita sebelumnya, rekomendasinya ya, yaitu yang bermental karyawan. Nah, itu bahaya banget punya partner yang seperti itu, karena dia ya tahu sendiri lah ya, bisa dilihat di episode kita yang sebelumnya, Retina Tips. Kalau mental karyawan nanti baru jam berapa gitu dia udah waktunya pulang nih. Terus kalau tanggal merah di kontak kayak ini kan tanggal merah, kalau kerjanya sampai malam, wah lembur dong, lembur. Padahal kan dia tuh partner kalian, business owner juga gitu, atau bahkan dia mungkin leader tim. Wah, itu bahaya kalau sampai dapat partner yang masih bermental karyawan, yang berpikir bahwa dia tuh bekerja gitu, bukannya dia business owner. Jadi yang pertama, yang pantang itu adalah partner yang bermental karyawan. Jauhilah kalau bisa, jangan diajak berpartner yang seperti itu. Oke, yang kedua adalah yang tipikal perfeksionis. Wah, ini tuh yang tipikal perfeksionis tuh bikin pusing sendiri. Kadang-kadang, sering sih malah, karena ya tahu sendirilah, kita udah ada konsep begini, dalam menjalankan kan kita kebentur lah, pasti ada kondisi-kondisi realita yang akan kita alami. Tapi dia tuh nggak mau tahu, kayak ya kok begini sih, kok gagal, kok terlambat. Wah, dia tuh perfeksionis, maunya selalu perfect, maunya selalu sempurna. Padahal kan ya kayak saya bilang sebelumnya, kita dalam menjalankan sesuatu, jangan kan bisnis ya, dalam keseharian aja mau berangkat kemana gitu, atau mau OTW pulang aja pasti ada aja kendalanya, mungkin macet lah apa-apa. Jadi nggak semuanya bisa perfect 100%, tapi tipikal orang perfeksionis itu bakal bikin kita pusing pastinya. Jadi jika bisa hindarilah yang tipikal perfeksionis. Nah, yang ketiga adalah tipikal yang egois. Nah, ini juga kalau bisa sih dihindari ya, jangan dijadikan partner kalian atau mitra kalian, karena yang tipikal egois ini tuh bakal bikin sakit hati, bikin kesel, bikin emosi jiwa, bakal marah-marah dan sering bakal berbentrokan pasti. Karena kita dalam menjalankan sebuah konsep atau sebuah pemikiran lah, itu kan harusnya jika memang berpartner ya, harusnya pemikiran bersama lalu dijalankan. Tapi kalau dia egois, kita bilang dia nggak mau, dia wah itu bakal bisa kebayang dong, maksudnya kalau punya partner yang egois banget itu wah berat. Jadi hindarilah tipikal yang egois. Yang keempat selanjutnya adalah yang tipikal narsis dan banyak gaya. Iya benar, narsis dan banyak gaya. Tipikal ini tuh bikin kita bener-bener kesel, bener-bener jadi pada akhirnya kita gibah ngomongin di belakang. Kenapa begitu? Tipikal yang ini tuh mereka bangga akan dirinya. Wah, gue manajer nih, wah gue CEO, gue pemilik loh, gue founder. Jadi dia cuma narsis aja, jadi nongkrong-nongkrong dengan calon klien lah atau vendor. Ya saya sebagai CEO, ya cuma memamerkan aja, terus juga update di sosmednya, berbangga-bangga hati, cerita sana sini. Tapi
kerjanya minim. Jadi makanya saya bilang itu bakal bikin kesel, bakal bikin sakit hati, karena tipikal seperti ini tuh bikin kalian tuh kayak, nih orang ngomong doang, kerjanya gimana sih? Jadi hindarilah tipikal yang seperti ini. Jika memang kalian mau nge-boosting atau mau promosi, lebih baik pakai endorsement atau pakai brand ambassador. Itu lebih worth it daripada CEO kita atau bahkan partner kita gitu. Itu tipikalnya narsis, dia yang artis kesana sini tapi kerjanya minim. Jadi kalau bisa hindari yang tipikal ini ya sebagai partner kalian. Nah, yang kelima mirip kayak yang keempat, yaitu adalah NATO. Pernah dengar NATO nggak? NATO itu no action, talk only. Ya maksudnya sorry ya agak kasar, banyak bacot. Jadi dia tuh tipikal yang pemimpi dan suka ngibul lah. Jadi kalau ketemu calon klien kayak, oh kita bisa, tenang aja pak, kita begini. Taunya pas eksekusi, ya kan kemarin supaya gol aja. Jadi omongnya besar. Terus juga kalau ngobrol kayak, oh itu tenang aja, ntar kita begini. Pas lagi meeting meyakinkan, begitu eksekusi nggak ada aksinya gitu. Jadi tipikal pemimpi, memberikan cerita-cerita, janji-janji yang tinggi sekali, tapi pas eksekusi nol. Makanya dibilangnya NATO, no action dia, talk only. Jadi ngomong doang. Nah itu jangan deh kalau punya temen yang kayak gitu di sekitar, atau mungkin sahabat kalian dan kalian mau berbisnis ya, jangan dijadikan dia sebagai partner lah. Kalau jadi teman main nggak apa-apa, cuma kalau jadi partner bisnis lebih baik jangan deh, daripada kalian nanti tiap hari kesal sendiri gitu, harus menanggung bullshitnya dia, kalau harus nanggung akibatnya gitu. Jadi hindari yang tipikal ini ya. Nah yang selanjutnya, yang keenam adalah tipikal yang royal tapi berlebihan. Jadi royalnya itu berlebihan. Ya mungkin kalau buat rekan kerjanya datang-datang bawa kopi atau ngajak makan siang nanti dibayarin, royal yang standar lah. Atau selesai project makan-makan, itu nggak apa-apa, royalnya masih dalam batas wajar. Ini yang berlebihan, maksudnya kayak mau ketemu orang aja, ini padahal bukan siapa-siapa, mungkin kayak temen jauhnya, dia make uang kantor, ini harus entertain nih. Terus apa-apa kayak, wah harus ini nih, bensin nih, kita perlu nih, pergi-pergi soalnya. Sedikit-sedikit uang, dia bayar sana sini. Itu ujung-ujungnya bikin kita jadi boncos. Katakan pun dia nggak pakai duit perusahaan ya, pakai duit pribadi, itu akan bawa impact buruk bagi perusahaan kita. Karena kan orang lain akan berkaca pada dirinya, apalagi dia partner ya, maksudnya business owner, hitungannya founder. Orang pasti ngelihat, wah sama bisnis dia, sama perusahaan dia enak nih, pasti dibayarin. Kemarin aja saya bisnis sama mereka didiskonin, baiklah pokoknya. Walaupun itu pakai duitnya, tapi kan kita yang kecipratan besok-besok, nggak kayak bapak ini Anda, bapak ini baik, royal kok. Jadi kita harus menanggung. Ya ini sebenarnya kalau pada takaran yang pas, ini baik, royal, dan maksudnya tahu lah, mengerti, nggak pelit-pelit amat, itu bagus. Cuma kalau yang terlalu royal ya, bukan loyal ya, kalau loyal kan setia, ini royal ya. Kalau terlalu royal itu jangan, itu bakal bikin kalian boncos. Atau kalau dia pakai duitnya kayak tadi saya bilang, tetap aja akan memberikan image yang buruk bagi perusahaan kalian kalau terlalu. Karena apapun yang berlebihan itu nggak baik kan. Jadi kalau ada calon partner kalian yang seperti ini sifatnya, lebih baik dihindari atau urungkan saja, karena cukup berbahaya bagi keuangan perusahaan kalian. Oke. Nah yang terakhir ini, yang ketujuh adalah tipikal yang masalah pribadi. Ini tuh banyak sih, nggak cuma di bisnis ya, mungkin teman kantor kita kalau masih pada kerja, sahabat, teman main, atau bahkan sepupu segala macam, banyak yang tipikal kayak gini. Tipikal yang ya istilahnya kalau zaman now ya, drama queen. Nah yang kayak gini tuh nggak baik, karena dia membawa masalah pribadinya ke dalam pekerjaan, ke dalam bisnis. Dia ada masalah sama pacarnya, terus kinerjanya jadi buruk. Itu baik sebagai pekerjaan, sebagai karyawan, ataupun sebagai business owner tuh nggak bagus sama sekali. Karena bisa berbahaya bagi kelangsungan bisnis kalian. Ya bayangkan aja, lagi ada tender atau lagi ada meeting penting, dia nggak datang. Kenapa? Berantem bro sama cewek gua. Nah itu kan maksudnya ya jangan membuat bisnis kita rusak dong. Atau dia datang ngomel-ngomel, kenapa sih kok karyawan kita diomelin? Iya tadi di rumah nih, parah deh pokoknya adek gua. Ya jangan begitu, maksudnya masalah pribadi jangan dibawa-bawa gitu. Atau hal yang remeh-temeh kayak,
kenapa nggak datang, kenapa terlambat, ya kucing di rumah nih sakit nih, anjing di rumah nih keracunan nih. Ya kayak ya maksudnya ya itu memang penting, cuma lihat momennya gitu. Jadi jangan masalah pribadi dibawa-bawa gitu. Ya mungkin setelah selesai udah pulang makan malam cerita hal pribadi itu oke, nggak apa-apa. Kita juga sebagai teman ya, maksudnya bukan hubungan bisnis juga mau dengarkan. Cuma kalau dalam ranah bisnis, dalam ranah bekerja dibawa-bawa urusan pribadi, wah jangan deh. Jadi kalau ada calon partner kalian atau bahkan ada partner kalian kayak gitu tuh, wah coba ditimbang-timbang lagi deh, karena itu akan merusak kinerja kalian, akan merusak flow-nya kalian dalam berbisnis lah. Jadi hindari partner yang kayak gitu. Ya oke. Tadi sudah dijelaskan tipikal yang lebih baik dihindari. Ya bukan berarti bener-bener forbidden, jangan ya. Cuma jika memang baru ingin memulai lalu kebetulan partner kalian tuh kayak gitu, calon partner kalian ya, lebih baik dihindari, jangan. Karena 7 tipikal tadi tuh toxic, bisa bikin bahaya. Maksudnya bikin hati terutama sih kayak kesel sendiri, emosi jiwa setiap hari. Jadi hindarilah tipikal partner yang seperti tadi. Ya demikian Retina Tips episode kali ini. Sekali lagi nggak capek-capek diingatkan, tolong di like, share, dan komen jika ini bermanfaat supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu bahwa video ini membawakan manfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap ada video terbaru dari Retina Jakarta teman-teman akan dapat notifnya. Oke? Nah,